son is on the way now with the mother cultures, but I'm pretty sure they've been manipulated. The station is about 90 meters away. Reboot so we get control again. Affirmative. Affirmative. Continue approach. Arrived at parking position. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini kita akan kembali membahas film bertema luar angkasa yang berjudul Rubicon. Film ini mengisahkan bumi masa depan yang tercemar polusi dan hampir memusnahkan seluruh manusia di bumi. Bagaimana ceritanya? Mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Tahun 2056 terjadi krisis lingkungan di seluruh dunia. Manusia pun mengalami kesulitan bernafas. Hanya orang kaya yang mampu tinggal di kubah udara yang menyaring kontaminasi udara dari luar. Sementara orang-orang tidak mampu hidup menderita dengan kondisi udara yang tercemar. Akibat kondisi ini, negara-negara telah jatuh. Pihak swasta kemudian mengambil alih pemerintahan dan negara. Mereka membentuk pasukan khusus yang bertugas menyelesaikan konflik antar perbatasan, termasuk menemukan bumi baru atau tempat pengungsian yang layak bagi umat manusia. Namun, seluruh usaha yang mereka lakukan mengalami kegagalan. Naibra adalah satu-satunya perusahaan swasta yang masih memiliki stasiun penelitian angkasa, serta mencari solusi terhadap krisis lingkungan. Stasiun tersebut bernama Rubicon. Saat ini ada 5 orang kru yang ditugaskan di sana, namun masa kerja mereka sudah selesai. Naibra kemudian mengirim 2 petugas pengganti. Mereka adalah Hannah sebagai komandan dan Gavin ahli kimia. Kedatangan mereka disambut oleh Jensen, komandan stasiun, lalu memperkenalkan mereka kepada para kru. Mereka adalah Tracy, bagian komunikasi, Dimitri seorang dokter dan ilmuwan, Danilov, dia ini adalah anak Dimitri, seorang ilmuwan juga, dan seorang lagi bernama Sergio. Please. Enjoy the party. Still my shift. Kedatangan Hannah dan Gavin menimbulkan kecurigaan. Danilov bertanya-tanya kenapa Naibra mengirimkan seorang prajurit, sedangkan Gavin ini adalah anak dari keluarga kaya dan berpengaruh. Seharusnya dia tuh nggak perlu repot-repot ke sini dan menikmati hidup di dalam kubah perlindungan. I just wonder what makes an executive son want to. They are probably used to different standards in the airlines, right? Hey, what's your problem? Daniel. Jensen kemudian menunjukkan kabin di mana Hannah dan Gavin akan beristirahat. Saat melewati lorong, mereka tuh melihat ada banyak tanaman hijau menempel di dinding. Tanaman hijau itu adalah alga atau ganggang yang dikembangkan oleh Dimitri dan menjadi sumber oksigen di stasiun ini. Tanaman ganggang tersebut ditempatkan di setiap lorong stasiun serta di banyak ruangan dengan kaca-kaca khusus. Dimitri menyebutnya dengan istilah sistem ganggang. Setiap gas karbon dioksida yang dikeluarkan manusia setelah bernafas akan diserap tanaman tersebut lalu mengubahnya menjadi oksigen, sehingga kebutuhan oksigen di dalam stasiun selalu terpenuhi. Jika dahulu orang tuh berpendapat bahwa di luar angkasa adalah tempat paling berbahaya, kini sebaliknya. Orang-orang menganggap bahwa tinggal di stasiun jauh lebih baik daripada di bumi. What is that? It's a new flight route for tomorrow. Jensen kemudian menunjukkan perubahan jalur lintasan Rubicon bahwa stasiun ini sedang bergerak menuju bumi utara. Karena itulah mereka bisa melihat adanya anomali pembentukan awan di belahan bumi utara. Mereka juga mendapat kabar bahwa terjadi bencana di tempat itu yang menyebabkan korban jiwa. Selain sebagai seorang ahli kimia, Gavin ini adalah seorang aktivis hak-hak hijau. Banyak rekan-rekannya tinggal di daerah utara. Meski dia ini adalah anak orang kaya, namun Gavin memiliki idealisme tinggi untuk menyelamatkan bumi. Lalu ia menyalakan penganalisa atmosfer untuk mengetahui apa yang terjadi. Gavin juga mencoba menghubungi rekan-rekannya di bumi, namun sayangnya tidak ada jawaban. Yes, they are. Keesokan harinya, rombongan yang akan dipulangkan ke bumi adalah Danilo, Tracy, dan Sergio. Namun Dimitri tidak ikut pulang karena ia masih bertanggung jawab atas tanaman alga yang ia kembangkan. Setelah berpamitan, mereka pulang ke bumi dengan sebuah lander atau pesawat mendarat bernama Vesta 2. Just prepare, Icarus.
It could be more complicated Wagner? to just... Then you have to search faster to make it on time. There's been a change of plans. Kemudian di dalam kabinnya, seorang petinggi Naibra diam-diam menghubungi Hannah agar segera memulai proyek Icarus. Sebelumnya, Naibra itu telah mengetahui bahwa Dimitri mengembangkan sistem alga yang mampu memproduksi oksigen secara terus-menerus. Mereka sangat menginginkannya untuk kelangsungan hidup manusia. Karena itulah kru sebelumnya tuh curiga untuk apa Naibra mengirimkan seorang prajurit dengan dalih Hannah akan menjadi navigator, sedangkan Gavin tuh nggak tahu apa-apa tentang Icarus dan hanya diberi tugas untuk membantu Dimitri. Awalnya Hannah tuh menolak karena sistem ganggang menjadi satu dengan ruang lab. Bagaimana cara membawanya turun ke bumi? Lalu ia diberitahu bahwa setiap ruang di stasiun ini adalah modul terpisah yang dijadikan satu. Ia bisa melepas modul itu dengan sirkuit kontrol bertuliskan Icarus yang tersembunyi di bawah ruang lab. Dimitri kemudian menghampiri Hannah yang memberitahu bahwa Vesta 2 mengalami gangguan komunikasi. Mereka tidak dapat menghubungi bumi untuk mengkonfirmasi pendaratan. Rubicon juga tidak dapat menghubungi bumi. Mungkin ada kerusakan pada antena pemancar. Jensen? Wagner, yes, tell me. What do they say? Where are they? Maybe they aren't receiving our signal. We have to check. Hold on there. Hannah kemudian keluar stasiun untuk mengecek antena komunikasi, namun sepertinya antena tidak mengalami kerusakan. I'm above. Jensen? Sesaat kemudian Vesta 2 menghubunginya. Jensen berkata bahwa pesawat mereka tidak dapat dikendalikan. Mereka jatuh dengan sangat cepat, kemudian komunikasi terputus. Saat Hannah menengok ke arah bumi, ia sangat terkejut. Terlihat ada sekumpulan awan tebal berwarna coklat pekat menyelimuti bumi. Cahaya lampu kota-kota perlahan-lahan mulai padam dan akhirnya bumi menjadi gelap gulita. Hannah kemudian kembali ke stasiun. Ia mencoba menghubungi adiknya untuk bertanya apa yang sedang terjadi, namun sayangnya semua saluran komunikasi telah terputus. Beberapa waktu sebelumnya, adiknya tuh ternyata sempat mengirimkan sebuah pesan video. Ia memberitahu bahwa telah terjadi kekacauan di bumi. Semua menjadi gelap dan udara menjadi sangat beracun. Orang-orang panik dan para tentara membawa mereka masuk ke dalam bunker. Hannah kemudian bertanya kepada Gavin apa yang sebenarnya terjadi dengan atmosfer bumi. Gavin tidak yakin, namun saat ini ia sedang mencoba mencari tahu. I brought you something to eat. Sudah 2 hari sejak Rubicon terputus dengan bumi, mereka tuh masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Hannah kemudian masuk ke ruang penyimpanan. Ia menemukan sebuah radio komunikasi tua yang sudah lama tidak digunakan. Sistem komunikasi laser yang mereka gunakan saat ini tidak mampu menembus kabut ataupun bunker. Mungkin sinyal radio bisa mereka gunakan. Yang perlu ia lakukan hanya menghubungkannya dengan antena pemancar. Gavin, can you come and take a look at something? Hannah kemudian memanggil Gavin, namun Gavin tidak menjawab dan terlihat masuk ke dalam airlock melalui monitor CCTV. Gavin ternyata mencoba membunuh dirinya sendiri dengan memenuhi ruangan itu dengan gas karbon dioksida. Untungnya Hannah dan Dimitri berhasil menyelamatkan nyawanya. Jadi sebenarnya Gavin tuh diam-diam sudah mengetahui apa yang terjadi di bumi. Ia merasa putus asa karena tidak mampu berbuat apa-apa untuk menolong mereka. Kabut tebal yang menyelimuti bumi adalah gas beracun yang disebabkan pencemaran lingkungan serta akumulasi dari reaksi zat-zat kimia berbahaya yang ada di udara. Tidak mungkin ada manusia yang bisa hidup setelah menghirupnya. Selama bertahun-tahun, Gavin tuh sudah mencoba memperingatkan mereka bahwa bencana ini akan terjadi, namun sayangnya tidak ada yang mau mendengar. Jika beruntung, orang-orang masih bisa menyelamatkan diri pergi ke bunker yang telah dipersiapkan sebelumnya. Namun cepat atau lambat mereka juga akan kehabisan oksigen ataupun makanan. When I was young, astronauts were... That's what happens when it's too expensive to get rid of all parts. Look for a circuit in sector... Need to reactivate the radio antenna. Wait.
Command the Wagner to ground. Setelah menghubungkan radio komunikasi lama ke antena pemancar, Hannah mencoba menghubungi bumi. Sayangnya tidak ada yang menjawab panggilannya. Dimitri kemudian menasihati Gavin agar ia tidak mengulangi perbuatannya. Dimitri berkata bahwa sistem ganggang di stasiun ini sebenarnya dirancang untuk 6 anggota. Agar keseimbangan udara di dalam stasiun terjaga, minimal harus ada 3 orang berada di sini. Jika tidak, kelebihan oksigen di dalam ruangan bisa membunuh mereka. Nah, di dalam film memang tidak dijelaskan alasannya, namun kita akan mencoba membahasnya. Tubuh manusia pada dasarnya memerlukan energi untuk beraktivitas. Energi tersebut dihasilkan melalui proses pembakaran makanan yang ada di dalam tubuh. Maka dari itu diperlukanlah oksigen. Perlu teman-teman ketahui bahwa oksigen bukanlah satu-satunya udara di bumi, bahkan sebagian besar adalah nitrogen. Nitrogen memiliki peran penting untuk memperlambat proses pembakaran. Komposisi udara yang tepat antara oksigen dan nitrogen akan mencegah tubuh manusia melakukan proses pembakaran yang berlebihan, agar tubuh kita mendapatkan energi yang cukup untuk aktivitas sehari-hari. Jika manusia itu menghirup oksigen murni, maka proses pembakaran makanan jauh lebih cepat dan energi akan terlepas semua sekaligus. Ibaratnya jika kita itu menyalakan api di dalam ruangan yang penuh dengan oksigen, maka akan terjadi sebuah ledakan. Menghirup oksigen murni bukan berarti tubuh kita tuh akan meledak, namun akan memicu serangkaian reaksi kimia yang bisa merusak tubuh. Oke, kita kembali ke filmnya. Berhari-hari kemudian hubungan Gavin dan Hannah semakin dekat. Mereka mulai berpikir bagaimana jika mereka bertiga adalah manusia tersisa di dunia. Jika memang benar, maka sudah tidak ada artinya lagi berjuang untuk planet yang sudah tidak ada penghuninya. Mereka pun pada akhirnya melanjutkan perbincangan dengan melakukan ritual khusus orang dewasa. 2 bulan pun berlalu sejak bumi diselimuti kabut tebal. Mereka menghabiskan waktu dengan menonton film ataupun berolahraga. Masalah pun mulai terjadi. Hannah dan Dimitri melihat kalau tanaman ganggang sebagian berubah warna menjadi coklat. Sepertinya ada sesuatu yang mencemarinya. Dimitri kemudian mengambil sampel ganggang untuk diuji di laboratorium. Sambil menunggu hasil, mereka bertiga menghabiskan waktu dengan mengobrol. Sambil bercanda, mereka tuh saling terbuka dan tidak ada lagi rahasia yang mereka tutup-tutupi. Hannah mengaku bahwa tujuannya ke stasiun ini adalah mengambil penelitian ganggang milik Dimitri. Bukan untuk mencurinya, namun demi keselamatan umat manusia. Awalnya Dimitri tuh nggak masalah saat Naibra menginginkan penelitian miliknya. Apalagi mereka tuh akan memberi uang dalam jumlah yang sangat besar. Namun Danilo menolak karena Naibra hanya akan mengaplikasikan teknologi ganggang tersebut pada kubah udara mereka. Akan lebih baik jika Dimitri memberikan ganggang itu kepada masyarakat dunia agar tidak ada lagi yang mati karena pencemaran lingkungan. Tapi bagaimanapun juga Naibra tidak mau rugi karena mereka sudah menginvestasikan jutaan dolar untuk stasiun ini. Karena itulah sejak awal Danilo tuh nggak suka akan kedatangan mereka berdua. I need to dance, or I'll die. Malam harinya Hannah mendadak mual-mual lalu muntah. Ia pun pergi ke UKS untuk mencari obat, namun perhatiannya teralihkan suara panggilan radio. Panggilan tersebut ternyata berasal dari orang-orang yang berhasil menyelamatkan diri ke dalam bunker. Seorang wanita bernama Esther memberitahu setidaknya ada 300 orang bertahan di bawah markas Naibra. Mereka diselamatkan oleh prajurit yang membawa mereka ke dalam bunker, namun nyawa mereka terancam karena oksigen semakin menipis. Harapan satu-satunya adalah sistem ganggang yang dikembangkan oleh Dimitri. Lalu Hannah bertanya dari mana Esther mengetahui soal ganggang tersebut. Esther menjawab ia dan beberapa orang di sana yang merupakan keluarga besarnya adalah pemegang saham di Naibra. So you're CEOs or something? Well, some of us own stock. So these algae, the system provides for you, right? Sementara itu di laboratorium, Dimitri masih mencoba mencari tahu penyebab tanaman ganggang miliknya berwarna coklat. Hannah was right. There are survivors, almost 300. Kemudian Gavin dan Hannah menghampirinya. Mereka memberitahu Dimitri bahwa ada 3 orang selamat di dalam bunker. Namun cadangan oksigen mereka tuh hanya tersisa 3 minggu ke depan. Jika mereka bertiga bisa membawa benih atau induk tanaman ganggang ini turun ke bumi, maka manusia tersisa bisa diselamatkan.
Mereka bisa menggunakan lander Vesta 1 lalu masuk melalui celah atmosfer menuju koordinat lokasi bunker. We could save 300 lives. What if I say no? What? Flying down with that Navicon? Are you out of your mind? Very, very stupid. Namun Dimitri menolak. Turun ke bumi tanpa bantuan navigasi dari stasiun sama saja bunuh diri. Mereka akan kehilangan arah yang membuat mereka bisa terdampar di mana saja. And you alive, that's it. Are you really that selfish? We don't need your help. I'm not gonna touch them. Gavin bersikeras jika mereka tidak melakukan apa-apa, maka semua orang yang di bawah sana akan meninggal. Mereka harus mencobanya setidaknya demi 300 manusia tersisa. Mereka pun mulai bertengkar. Gavin menyebut bahwa Dimitri sangat egois. Setelah itu Gavin pergi keluar ruangan. Hannah ingin menyusulnya, namun tiba-tiba ia tuh merasa tidak enak badan. Dimitri kemudian memeriksa kondisinya lalu mengambil sedikit sampel darah untuk mengetahui apakah Hannah menderita suatu penyakit. These are the last people on the planet. Lalu Dimitri berkata, jika memang benar 300 orang itu adalah yang terakhir di bumi, mungkin bukan ide buruk untuk membiarkan mereka dan memulai segalanya dari nol. Tidak semua manusia yang selamat itu adalah orang baik. Mereka yang ada di dalam bunker itu hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. It's stupid. We're preparing for departure. Keesokan harinya, Gavin dan Hannah memutuskan akan turun ke bumi. Mereka meminta Dimitri mempersiapkan benih tanaman ganggang. Jika tidak, mereka akan memaksa mengambilnya sendiri. What? Dimitri kemudian menunjukkan bahwa tanaman ganggang utama yang ada di dalam lab ini mulai berubah warna menjadi coklat. Penyebabnya adalah Hannah. Hannah pun membantah bahwa ia belum pernah sekalipun menyentuh tanaman tersebut. It's really happening. Dimitri kemudian menjelaskan bahwa tanaman itu mendapat nutrisi dari urin mereka yang diolah di stasiun gizi. Tanaman ganggang sangat sensitif terhadap hormon. Tubuh perempuan yang sedang hamil akan mengalami perubahan hormon, seperti peningkatan hormon HCG yang dihasilkan plasenta selama kehamilan. Hal itulah yang menyebabkan tanaman ganggang itu bereaksi kemudian berubah warna. Hannah tidak mempercayainya. Tentara wanita sudah diberi hormon khusus agar tidak bisa hamil. Bahkan mereka itu tidak mengalami datang bulan. Dimitri sudah mengetahui dari tes lab yang ia lakukan. Ada kemungkinan hormon pencegah kehamilan itu sudah tidak bekerja di dalam tubuhnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Gavin dan Hannah ini rajin melakukan ritual tanam benih. Kehamilan itu mungkin saja terjadi. Meski begitu, Hannah bersikeras bahwa mereka tetap harus mencoba turun ke bumi demi keberlangsungan hidup umat manusia. About all this, Saying you want a baby with me. why not? Tidak ada pilihan, Dimitri pun menuruti apa yang mereka mau. Ia juga terpaksa ikut pulang ke bumi. Jika ia bertahan di sini, maka kelebihan oksigen tidak baik untuk kesehatan dirinya. You won, congratulations. Setelah semua persiapan selesai, mereka bersiap meluncur menggunakan Vesta 1. Tiba-tiba terjadi masalah. Sistem pendingin Vesta mengalami kegagalan. Mereka bertiga pun terpaksa kembali ke stasiun. That's why the tank's overheated. Gavin mencoba kembali ke Vesta untuk melakukan perbaikan, namun Hannah melarang. Vesta bisa meledak kapan saja, mereka harus melepasnya dari stasiun. Tepat sebelum Gavin masuk ke Vesta, Hannah melepasnya, lalu meledak nggak lama kemudian. Gavin terlihat kecewa, namun Hannah terpaksa melakukannya karena ia tidak ingin kehilangan Gavin. What's Icarus? Hannah kemudian memberitahu Gavin tentang misi Icarus, yaitu membawa seluruh lab ganggang ini turun ke bumi. Setiap ruangan dari stasiun Rubicon adalah bagian terpisah yang dijadikan satu, termasuk lab tanaman ganggang ini. Mereka cukup menyalakan modul pendaratan, kemudian lab ini akan terbang dengan sendirinya. Hannah, what the f***? Why didn't you tell me that there was another chance? Gavin pun kesal mendengarnya. Mengapa Hannah tidak memberitahunya sejak awal? Dengan menurunkan lab ini, mereka bisa menyelamatkan 300 manusia tersisa. Because it's not a serious option, okay? Saat para kru sedang beristirahat, Hannah mencoba menyelidiki penyebab gagalnya sistem pendingin Vesta. Lalu ia menemukan bahwa Dimitri sengaja menyabotase saluran pendingin. Hannah pun sangat marah, perbuatannya itu hampir saja membuat mereka bertiga celaka.
Hannah kemudian menunjukkan sistem kontrol Icarus. Menurutnya, lab ini adalah satu-satunya harapan manusia bumi. Dimitri sebelumnya juga sudah mengetahui tentang modul rahasia tersebut, namun tidak tahu apa fungsinya. Dimitri kemudian membeberkan kebobrokan Naybra serta alasannya tidak mau turun ke bumi. Sejak awal, Naybra sudah mengetahui bahwa bencana besar akan datang. Seperti perkataan Gavin, mereka tuh bukan tidak mendengar, tapi pura-pura tidak tahu. Alasannya adalah mereka tuh tidak ingin berbagi bunker dengan manusia lainnya saat bencana datang. Tempat perlindungan itu sangat terbatas dan tidak akan cukup menampung semua manusia yang ada di bumi. Hanya keluarga dan kelompok mereka saja yang menjadi prioritas. Setelah Naybra mendapatkan sistem ganggang miliknya, mereka akan memakainya sendiri tanpa peduli dengan manusia yang lain. Dimitri berkata bahwa tidak ada gunanya menyelamatkan para manusia egois tersebut. Jika tidak percaya, Hannah bisa bertanya langsung kepada mereka. Keesokan harinya, Hannah menghubungi bumi. Ia berkata bahwa ia sudah bersiap menjalankan misi Icarus. Karena ini adalah operasi militer, Hannah ingin berkoordinasi dengan prajurit yang ada di bumi. Lalu Esther berkata, sudah tidak ada prajurit di sini. Hanya ada mereka dan warga sipil yang sebagian besar adalah keluarganya. But you said the soldiers brought you into the bunkers. There are no soldiers here. We have limited space. Dengan santainya, Esther tuh menjawab tidak cukup ruang untuk mereka. They did their duty. We have room for 300 civilians. Hannah, it's your job to keep us alive. Jadi memang benar apa yang disampaikan Dimitri. Naybra adalah sekumpulan orang-orang egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Selama ini Hannah berjuang keras bertahan di permukaan bumi, tidak seperti Gavin dan orang-orang kaya yang hidup nyaman di dalam kubah udara. Mungkin stasiun ini adalah harapan terakhir baginya untuk melanjutkan kehidupan. Namun Gavin tetap merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan umat manusia yang tersisa. Gavin kemudian mengunci diri di dalam lab lalu berkata bahwa ia akan menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Open the door. I'm finishing what we started. Setelah menyetel waktu peluncuran, Gavin mengikat Dimitri agar tidak menghalanginya. Karena tidak ada pilihan, Hannah pun terpaksa bergabung dengannya. Namun beberapa detik kemudian Hannah membatalkan waktu peluncuran tersebut lalu merusak konsol Icarus. Dengan begitu sudah tidak ada lagi cara untuk pulang ke bumi. Keputusan Hannah sudah bulat bahwa ia akan tinggal di stasiun. Gavin menyayangkan sikap Hannah, padahal mereka tuh memiliki kesempatan untuk pulang ke bumi. Sejak kejadian itu, Gavin dan Hannah tidak lagi saling berbicara. Di kamarnya, Gavin tuh berpikir keras apa yang harus ia lakukan agar Hannah dan Dimitri mau pulang ke bumi. Sementara itu, Hannah yang merasa bersalah setelah merusak modul Icarus mendatangi kamar Gavin. Namun Gavin tidak ada di dalam. Hannah pun berkeliling mencarinya, lalu ia dibuat terkejut setelah menemukan Gavin tewas bunuh diri di ruang airlock. Kini hanya tinggal mereka berdua saja. Hannah pun langsung mengerti kenapa Gavin melakukan bunuh diri. Jumlah minimal orang di stasiun adalah alasannya. Jika kurang dari 3, maka kelebihan oksigen akan membunuh mereka berdua. Gavin benar-benar memaksakan kehendaknya agar Hannah dan Dimitri tidak punya pilihan selain turun ke bumi. We need free breathers or the gas mix collapses. Yeah. Let's see if we can fix Icarus somehow. What? Dimitri kemudian berkata, memang benar kelebihan oksigen bisa merusak tubuh mereka. Namun perkataannya tentang jumlah minimal kru 3 orang hanyalah akal-akalannya saja. Hal itu ia katakan untuk mencegah Gavin bunuh diri atau melakukan hal-hal konyol lainnya. Dimitri hanya ingin menjaga agar mereka berdua tuh tetap selamat. Lagi pula, ia masih bisa mengatur ulang kapasitas produksi oksigen yang dihasilkan sistem ganggang miliknya. Tapi apa boleh buat, nasi udah menjadi bubur, yang terjadi biarlah terjadi. Bertahun-tahun kemudian, bayi yang dikandung Hannah lahir dan tumbuh besar. Anak kecil itu diberi nama Knop dan sepertinya kehidupan mereka tuh berjalan normal dan semua terlihat baik-baik saja. Suatu ketika saat semua tidur terlelap, Knop mendengar suara pesan radio di ruang kontrol. Sudah lama sekali alat itu tidak pernah berbunyi.
terdengar percakapan anak-anak kecil yang mengatakan bahwa alat komunikasi yang mereka temukan berfungsi dengan normal. Nampaknya anak-anak kecil itu tidak sengaja terhubung dengan stasiun Rubicon. Lalu Knob bertanya, siapa mereka? Apakah mereka berasal dari dalam kota itu? Anak-anak kecil itu berkata kalau mereka berasal dari kamp Bumi Selatan. Lalu mereka balik bertanya, Knob berada di mana? Apakah ia sudah bisa bermain keluar? Knob menjawab saat ini ia berada di Rubicon. Ibunya melarangnya keluar karena di luar mereka tuh tidak bisa bernafas. Rubicon, Knob. Mom says we can breathe outside. Anak-anak itu mengira bahwa Knob masih berada di bumi belahan utara di mana bencana paling parah terjadi. Mereka berpesan agar Knob memberitahu ibunya apakah mereka mau datang ke tempatnya. Para orang dewasa sampai saat ini selalu mencoba mencari apakah masih ada manusia yang selamat selain mereka. Mereka tidak peduli siapa yang mereka selamatkan, apakah orang-orang kaya yang selama ini hidup nyaman di dalam kubah atau bukan. Karena yang terpenting adalah menjaga keberlangsungan kehidupan umat manusia. Knob kemudian melihat keluar jendela, nampak di hadapannya bumi bagian selatan. Kabut tebal yang menyelimuti wilayah tersebut perlahan-lahan menghilang. Karena itulah sinyal radio komunikasi di bumi bisa terhubung dengan Rubicon. Cepat atau lambat, Hannah dan Dimitri akan mengetahui bahwa bumi telah pulih. Dan pada saatnya mereka pasti akan kembali ke bumi dan akhirnya film pun selesai. Jalan cerita dari film ini tuh sebenarnya cukup sederhana. Mengisahkan kehancuran bumi serta drama perselisihan antar kru dalam menyelesaikan setiap masalah. Banyak pesan moral di dalam film ini yang menggambarkan sifat-sifat manusia. Seperti sikap egois manusia di tengah bencana massal, rasa idealisme tinggi akan keinginan pribadi yang mengesampingkan rasionalitas, serta saat mereka tuh dihadapkan pilihan apakah akan menyelamatkan manusia atau melanjutkan kehidupan baru dengan keterbatasan kemampuan yang mereka miliki. Secara keseluruhan film ini tuh menarik untuk ditonton meskipun ratingnya tuh nggak begitu bagus. Sepanjang film banyak dialog yang tidak jelas arahnya kemana, membuat penonton bingung serta menebak-nebak sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan. Meski pada akhirnya satu persatu misteri terungkap. Setidaknya narasi yang saya berikan bisa membantu teman-teman mengerti jalan cerita di film ini. Karena sejatinya menonton film secara utuh dan mendengar alur film adalah dua hal yang sangat berbeda. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.